Dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif, pengelolaan keuangan menjadi salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan suatu bisnis untuk terus berkembang. Usaha kecil dan menengah seperti usaha dagang seroja memerlukan pemahaman yang baik tentang siklus keuangan dan pengelolaan yang efektif. Pengelolaan modal kerja, pengendalian biaya operasional, dan pengaturan arus kas adalah beberapa aktivitas yang termasuk dalam siklus keuangan, dan ketiga komponen ini berkorelasi satu sama lain dan memengaruhi kinerja keseluruhan perusahaan. Sebagai subjek penelitian, seroja memiliki banyak potensi untuk berkembang, tetapi juga menghadapi banyak tantangan. Toko ini menghadapi masalah seperti perubahan permintaan pasar, pengelolaan piutang yang buruk, dan biaya operasional yang tinggi yang dapat menghambat pertumbuhan. Oleh karena itu, untuk memahami pola, penting untuk menganalisis siklus Ciri-ciri keuangan perusahaan dagang adalah tidak memproduksi barang, melainkan fokus pada pembelian dan penjualan barang, memiliki persediaan barang yang siap dijual, berorientasi pada penjualan barang untuk mendapatkan keuntungan, menjaga hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan, barangnya konkret. Konsep arus kas merujuk pada aliran masuk dan keluar uang yang terjadi dalam suatu perusahaan atau organisasi selama periode tertentu. Arus kas mencerminkan kemampuan suatu entitas untuk menghasilkan uang tunai dan mengelola pengeluarannya, yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha dan menghindari masalah likuiditas. Kertas kerja. Dalam kertas kerja ada neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan juga neraca. Dalam kertas kerja yang pertama kita mengerjakan yang namanya neraca saldo. Dalam neraca saldo kita tinggal menempelkan hasil dari neraca saldo awal yang kita kerjakan tadi. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam penyesuaian. Dalam jurnal penyesuaian tadi yang sudah kita kerjakan, pernyataan pertama itu ada ikhtisar laba rugi pada persediaan awal, baru persediaan akhir pada ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi pada persediaan mempunyai hasil dengan 231.746.000 dan persediaan pada ikhtisar laba rugi mempunyai hasil 200 juta. Maka dalam jurnal penyesuaian tersebut memiliki selisih di kredit 31.746.000. Nah, baru dalam pernyataan kedua dalam jurnal penyesuaian tadi ada beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan dengan total 1 juta. Pernyataan ketiga ada beban gaji pada utang gaji senilai 1 juta juga. Nah, semua itu kita masukkan berdasarkan kolom-kolom yang telah ditentukan. Baru setelah itu kita masuk ke neraca saldo setelah disesuaikan. Nah, dalam neraca saldo yang disesuaikan ini kita tinggal menjumlahkan hasil dari neraca saldo ke penyesuaian dengan debit ke debit itu dijumlahkan, debit ke kredit itu dikurangkan, dan kredit ke debit itu dikurangkan, dan juga kredit ke kredit itu dijumlahkan. Adapun laporan ekuitas pemilik pada usaha dagang seroja di periode September 2024, modal awal 700 juta, laba neto 123.735.500, dan pengambilan uang pribadi 5 juta. Adapun penambahan modal 118.735.500 dan modal akhirnya 818.735.500. Dan posisi keuangan pada usaha dagang seroja di periode September 2024. Adapun harta lancarnya kas sebesar 265.235.500, piutang dagang 150 juta, PBD 200 juta, perlengkapan toko 2 juta. Jadi total harta lancar sebanyak 617.235.500. Adapun harta tetap
Pada bangunan 200 juta, kendaraan 150 juta. Akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 31 juta. Jadi total harta tetap sebanyak 319 juta. Dan total harga keseluruhannya 936.235.500. Dan utang pada usaha dagang Seroja, utang dagang sebanyak 96.500, utang bank 10 juta, utang gaji 1 juta, dan keseluruhan dari utang sebanyak 107.500. Adapun modal dari usaha dagang Seroja sebanyak modal akhirnya sebesar 818.735.500. Jadi total keseluruhannya sebanyak 926.235.500. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam laporan mini riset berjudul menganalisis siklus keuangan untuk pertumbuhan usaha dagang Seroja, dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan keuangan yang efektif merupakan elemen yang krusial bagi keberhasilan usaha kecil dan menengah seperti UD Seroja. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa siklus keuangan yang baik yang mencakup pengelolaan modal kerja, pengendalian biaya operasional, dan pengaturan arus kas sangat berpengaruh terhadap kinerja keseluruhan perusahaan. Melalui analisis data keuangan yang diperoleh dari laporan keuangan, catatan arus kas, dan wawancara dengan pemilik, ditemukan bahwa UD Seroja mengalami berbagai tantangan, termasuk fluktuasi permintaan pasar, pengelolaan piutang yang kurang optimal, dan tingginya biaya operasional. Masalah-masalah ini berpotensi menghambat pertumbuhan dan stabilitas operasional perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi usaha dagang Seroja untuk meningkatkan pengelolaan arus kas, memperbaiki sistem pengelolaan piutang, dan melakukan pengendalian biaya operasional yang lebih ketat. Dengan langkah-langkah ini diharapkan usaha dagang Seroja dapat meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan kinerja keuangan, serta mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan di masa depan, sehingga dapat mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.